Halo semuanya, hari ini aku akan membahas tentang sistem operasi pada pelajaran informatika di bab yang keempat. Perkenalkan, nama aku Baby Gal Sibarani, aku dari kelas 10A dan nomor urut 4. Aku membuat sebuah video tentang apa itu sistem operasi komputer, fungsinya, jenis-jenisnya, dan kaitan kehancuran Nokia dengan sistem operasi. Arti sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer dan lain sebagainya. Fungsi umum dari sistem operasi adalah untuk memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama Microsoft Windows. Microsoft menciptakan sistem operasi Windows tahun 1980-an. Sebenarnya udah banyak versi Windows, cuman yang kayak baru-baru ini tuh ada Windows 10 yang tahun 2015, Windows 8 tahun 2012, Windows 7 yang dirilis pada tahun 2009, Windows Vista tahun 2007, dan Windows sudah terpasang langsung pada komputer-komputer baru sehingga membuatnya menjadi sistem operasi yang populer. Yang kedua adalah Mac OS X. Sistem operasi yang dibuat oleh Apple ini sudah terpasang pada semua komputer Mac baru. Semua versi Mac OS yang terbaru dikenal sebagai OS X, termasuk beberapa versi lainnya seperti El Capitan, Mavericks, Mountain Lion, and Lion. Fungsi-fungsi dari sistem operasi yang pertama adalah menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Tanpa antarmuka yang mudah digunakan, komputer akan sulit untuk digunakan. Yang kedua, mengendalikan input dan output. Terus yang ketiga, mengelola peripheral. Pada saat pengguna mengetik di keyboard, aplikasi yang dipakai akan bekerja sama dengan sistem operasi untuk menangani signal dari keyboard untuk diproses. Yang keempat, ada mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. SO menjalankan program aplikasi agar dapat berfungsi dengan baik. Terus yang kelima, mengelola file seperti copy, save, sort, delete. Sistem operasi yang bertanggung jawab atas penamaan, penyortiran, penghapusan, pemindahan, dan penyalinan file atau folder atau atas permintaan pengguna. Terus yang keenam itu menangani interupsi dan kesalahan atau error. Sistem operasi juga dapat mendeteksi kesalahan yang biasanya ditangani tanpa perlu mengingatkan pengguna. Terus yang ketujuh, mengelola prosesor. Sistem operasi juga mengelola CPU. Bagian sistem operasi yang mengelola penggiliran CPU disebut scheduler atau penjadwal. Terus yang kedelapan ada mengelola memori. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mentransfer program ke memori dan dari memori. Terus yang kesembilan mengelola keamanan. Sistem operasi bertanggung jawab atas pembuatan akun pengguna dan kata sandi serta penerapannya. Dan yang kesepuluh menangani komunikasi dengan jaringan. Selanjutnya fungsi multitasking. Fungsi multitasking dapat berjalan dengan menggunakan algoritma round-robin. Algoritma round-robin itu adalah algoritma yang digunakan penjadwal proses dalam sebuah sistem operasi. Nokia berdiri pada tahun 1865 di Finlandia. Transformasi bisnis Nokia itu ada perusahaan karet yang pertama, terus yang kedua kabel, yang ketiga ponsel seluler, dan yang keempat itu ponsel pintar atau smartphone. Antara 2008 dan 2012, Nokia mengalami kebangkrutan. Penyebab Nokia bangkrut, ada faktor internal sama faktor eksternalnya. Untuk faktor internalnya itu, Nokia punya sistem operasi Symbian yang gak sebanding sama iPhone dulunya. Terus yang kedua, dia fokusnya ke hardware daripada softwarenya. Terus yang ketiga, kegagalan ponsel Windows yang menjadi keputusan mereka. Terus ada juga inovasi kolaboratif. Nah, berikut adalah penjelasan tentang faktor internal yang udah kita kutip tadi. Nah, yang pertama tadi itu kan ada sistem operasi Symbian yang jadul, nggak sebanding sama iPhone. Jadi Nokia itu terlalu fokus untuk ngembangin Symbian tanpa menghasilkan inovasi yang berarti. Dia kayak menganggap remeh teknologi baru yang kayak lagi jaya-jayanya kayak iOS sama Android.
Nabotkala juga mengatakan bahwa pada saat itu orang-orang nggak merasa software penting. Nokia membuat ponsel yang bagus, dan mereka melalui dekade inovasi hardware yang luar biasa. Tapi Apple melihat bahwa yang diperlukan itu layar sama tentang softwarenya. Pada akhirnya, Nokia sepertinya sadar bahwa Symbian amat sangat tertinggal dari Android dan iOS. Namun taktik mengganti Symbian dengan Windows Phone 8 milik Microsoft tidak berhasil dan menyia-nyiakan hasil riset dan pengembangan Symbian yang sudah memakan banyak biaya dan tenaga. Inovasi kolaboratif. Samsung dari awal sadar nggak akan sanggup melawan kompetensi software Apple. Yang sebelah kanan gambar itu software Apple. Nah, karena itu langsunglah dia berkolaborasi dengan software Android milik Google yang sebelah kiri. Sedangkan Nokia dinilai sangat terlambat dengan mengambil keputusan untuk berkolaborasi dengan Microsoft. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama itu ponsel pintar sedang booming pada saat itu. Terus persaingannya juga bebas. Terus ponsel pintar harganya murah pula. Yang pertama, smartphone booming. Pas keluar iPhone sama Android, pengguna ponsel itu cepat kali melakukan perubahan. Dari yang ponsel Nokia, mungkin beberapa dari mereka pakai smartphone langsung. Nah, terus yang kedua, persaingannya juga bebas. Perusahaan besar termasuk Nokia itu berkompetisi ketat sama perusahaan lain. Yang tercepat, termurah, terbaik itu yang bakal menang. Terus selanjutnya itu ada karena smartphone itu murah. Ya, bukan hanya iPhone aja, tapi Samsung, Huawei dan lain sebagainya itu mengeluarkan smartphone yang emang harganya low cost. Harganya itu murah gitu. Untuk menyaingi si Nokia. Dari video ini teman-teman dapat mempelajari tentang arti, jenis, fungsi dari sistem operasi. Terus yang kedua teman-teman juga udah belajar tentang penyebab kebangkrutan Nokia yang memberi kita pelajaran. Yang pertama, jangan cepat puas terhadap apa yang sudah kita dapatkan. Seperti Nokia yang menganggap remeh teknologi baru yang sedang naik daun seperti iOS dan Android. Terus yang kedua, berhati-hati dalam membuat keputusan, jangan sampai terlambat dalam mengambil langkah. Seperti inovasi kolaboratif yang dinilai Nokia sangat terlambat saat mengambil keputusan untuk berkolaborasi dengan Microsoft.